Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Dani dari TL17. Saya Sela dari TL17. Di sini kami akan menjelaskan tutorial SUMM untuk tugas besar drainase. Eh, Nah, ini saya Sela nih, saya akan menjelaskan eh, tentang awalan untuk memakai SOMM ini. Pertama itu, kalau SOMM itu yang kita tahu adalah software untuk memodelkan drainase yang bakal kita rencanakan. Jadi kita bisa tahu tuh apakah drainase yang kita rencanakan itu layak atau enggak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke SOMM, agar lebih mudah kita membuat rancangannya itu dulu di Google Earth. Nah, yang harus kalian persiapkan itu adalah file KML kelurahan kalian dan juga file KML sungai. Itu bisa kalian convert dari ArcGIS. Karena kan biasanya kalau tugas besar drainase itu kan masing-masing satu anak itu satu kelurahan. Jadi misalnya kita ambil contoh ini adalah Kelurahan Tembalang. Kelurahan Tembalang. Nah, biasanya itu kalau tugas besar disuruhnya itu satu kelurahan itu dibuat drainasenya. Tapi karena ini untuk tutorial, jadi kita ambil sampelnya aja, misalnya di bagian sebelah sini aja. Tapi ini cuma sampel ya, biasanya harusnya kan satu kelurahan gitu. Nah, setelah kalian masukin juga tadi SHP sungai, kan kelihatan tuh di sebelah sini ada sungainya. Dan di sebelah sini ada daerah layanannya. Nah, yang selanjutnya adalah kita tentukan subcatchment. Subcatchment dari uh, drainasenya itu. Subcatchment itu daerah tangkapan air hujannya. Nah, untuk ketentuannya itu biasanya satu subcatchment itu kurang dari 5 hektar. Jadi jangan sampai satu subcatchment itu lebih dari itu. Nah, ini sebenarnya buat subcatchment-nya itu mengikuti bentuk dari apa ya, gimana petak rumahnya gitu. Bagian-bagian rumahnya. Jadi itu sebenarnya kalian terserah sih buatnya gimana. Nah, misalnya buat subcatchment itu kita bagi ada 5 subcatchment. Yang ini pertama, kemudian kedua yang ini, lalu yang ketiga, subcatchment yang keempat, dan subcatchment yang kelima. Nah, selanjutnya itu adalah kita menentukan saluran drainase, mana saluran drainase sekunder, mana saluran drainase primer, dan kemana arah alirannya nanti kita salurkan air hujannya. Nah, cara menentukannya itu awalnya kita harus tahu dulu arah alirannya. Arah aliran itu mengikuti elevasi. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada sungai. Kalau sungai itu kan biasanya selalu berada di yang elevasi terendah. Berarti otomatis dong kita ngarahin air hujannya itu ke arah sungai. Jadi karena uh, jadi kita tentukan bahwa di sini ada satu primer ke arah sungai yang nantinya akan menampung beberapa sekunder. Beberapa sekundernya itu bisa kita buat di sini 1, 2, 3. Tapi ingat, sebenarnya itu ini kan dua sisi jalan ya. Berarti ini ada sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3, sekunder 4, sekunder 5, sekunder 6. Gitu. Karena kan satu jalan itu ada dua sisi. Jadi kanan kita buatnya kanan kiri di jalan. Jadi dari 6 sekunder ini akan bermuara ke primer yang sebelah sini. Dan dari primer ini akan mengalirkan ke sungai yang sebelah sini.
Jadi coba kita buat ya. Di sini kita buat petnya untuk sekunder 1. Kita buat seperti biasa. Nah, setelah kalian buat seperti ini kan ini dia saluran-saluran drainase yang bisa kalian buat. Ini misalnya kuning ini adalah saluran drainase sekunder dan warna oranye ini adalah saluran drainase primer. Jadi dari sekunder ini akan mengumpul ke primer sebelah sini. Dan nanti primernya itu akan mengalirkan yang dari sekundernya itu ke sungai. Nah, akan tetapi sebenarnya bisa aja nggak ada primer. Bisa aja misalnya sebelah sini tuh sungai, sebelah sini itu jalan. Sebelah sini tuh sungai. Kalian nggak perlu buat primer. Jadi kalian tuh dari sekunder langsung ke sungai gitu. Jadi primer ini kalau misalnya kalian outfall-nya itu nggak langsung ke sungai. Nah, selanjutnya dari yang udah kalian buat ini kan bakal jadi dasar backdrop untuk di SWMM kalian. Backdrop tuh kayak background-nya gitu ya. Nah, caranya itu adalah pertama screenshot atau print screen tampilan Google Earth kalian yang kemudian tapi sebelumnya itu misalnya kalian tuh maunya kayak gini nih, buatnya kayak gini atau saya buat kayak gini. Terus kalian cari nih titik koordinatnya karena nanti di backdrop SWMM itu dia membutuhkan koordinat agar agar posisi di Google Earth dan di SWMM itu sama. Jadi caranya itu adalah kalian arahkan kursor ke sudut kanan atas dan sudut kanan bawah. Nah, pada saat kalian mengarahkan kursor ke sudut kanan atas, kalian lihat itu koordinat di bagian bawah sebelah kanan itu kan ada koordinat kayak 438,378,378.3 terus 922.0371.54 M misalnya gitu. Misal MS gitu. Nah, itu kalian foto atau kalian catat terserah. Dan kemudian nanti yang begitu juga dengan yang sudut kiri bawah. Kalian catat juga angka koordinatnya. Setelah itu kalian screenshot dan kalian masukin ke kalian copy ke Paint, lalu nanti kalian save ke bitmap dalam format bitmap 24. Jadi formatnya nanti itu jangan format PNG atau JPG tapi format bitmap 24.